Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadil Faturayan selaku moderator dari kelompok abu-abu. Nah, di sini kelompok abu-abu akan menjelaskan mengenai konjungsi kausalitas. Nah, sebelum itu terdapat beberapa topik di sini, yaitu introduksi, definisi konjungsi kausalitas, jenis konjungsi kausalitas, contoh teks eksplanasi, dan konjungsi kausalitas di dalamnya. Nah, sebelum itu mari kita perkenalkan anggota kelompoknya masing-masing. Perkenalkan, saya Marisa Salsabila, nomor urut 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyam Al-Ghazali Dewang, nomor urut 22. Perkenalkan, nama saya Jisinda Tria Palinding, nomor urut 14. Perkenalkan, nama saya Arzak Prevena Faki, nomor urut 8. Perkenalkan, nama saya Getsa Zahira Sofa, nomor urut 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikramati, nomor urut 21. Nah, langsung saja kita ke sesi penjelasan materi mengenai konjungsi kausalitas. Penjelasan pertama mengenai definisi konjungsi kausalitas akan dijelaskan oleh Muhammad Irsyam Ghazali Dewang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai definisi konjungsi kausalitas. Jadi konjungsi adalah penghubung antar kata. Konjungsi ini memiliki fungsinya masing-masing dalam menghubungkan bentuk-bentuk bahasa dalam kalimat. Adapun jika digabungkan, konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menyatakan sebab akibat atau menyatakan hasil atau akibat. Nah, konjungsi ini terdapat dalam kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan mengenai jenis-jenis dari konjungsi kausalitas dan contoh akan dijelaskan oleh Marisa Salsabila dan Getsa Zahira Sofa. Jadi untuk pembagian jenis konjungsi kausalitas itu terbagi atas 5. Saya akan menjelaskan mengenai konjungsi syarat, alasan, dan simpulan. Jadi konjungsi syarat yaitu konjungsi yang saling menyatukan antara akibat dan sebab dengan menerapkan syarat untuk terjadinya akibat tersebut. Jadi contohnya itu penggunaan kata jika, kalau, dan bila. Untuk kedua, konjungsi alasan. Konjungsi ini menyebutkan adanya alasan atau penyebab dari suatu kejadian tersebut atau teksnya yang menimbulkan akibat. Konjungsi ini biasa menggunakan kata karena. Dan yang ketiga, konjungsi simpulan. Konjungsi ini membuat suatu kesimpulan dari adanya sebab dan akibat dan menggunakan kata demikian atau jadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zalfa. Jenis konjungsi kausalitas yang keempat yaitu konjungsi akibat. Konjungsi ini memuat akibat yang terjadi sehingga menimbulkan sebab. Kata yang digunakan dalam konjungsi kausal akibat yaitu akibatnya, sehingga, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Yang kelima, konjungsi untuk. Konjungsi ini menyatakan suatu sebab haruslah membentuk akibat. Konjungsi kausal ditandai dengan kata agar dan untuk itu. Sekian dari saya tuliskan. Terima kasih atas penjelasannya. Next. Nah, selanjutnya contoh teks eksplanasi yang menggunakan konjungsi kausalitas akan dibacakan oleh Getsa Zahira Sofa. Jadi untuk pembacaan teksnya, ini teksnya, dan saya tidak akan bacakan teksnya. Tapi untuk contoh dari konjungsi kausalitas akan dilanjutkan oleh Jessi. Terima kasih kepada saudara kita. Konjungsi kausalitas yang terdapat pada teks eksplanasi tadi. Nah, kita lihat contoh konjungsinya. Yang pertama itu konjungsi kausalitas sehingga, terletak di antara dua buah klausa yang memiliki fungsi untuk menyatakan hubungan akibat antara dua klausa atau lebih. Nah, contoh pada teksnya itu adalah fenomena ini bisa dilihat tanpa alat bantu sehingga itu merupakan konjungsi dari kausalitas. Kemudian ada juga gerhana bulan adalah peristiwa terhalingnya sinar matahari oleh bumi sehingga tidak semuanya sampai ke bulan. Itu merupakan konjungsi kausalitas. Nah, ada lagi, hal ini berasal dari atmosfer bumi di mana cahaya matahari masih ada yang lolos sehingga terpantul merupakan adalah contoh dari konjungsi kausalitas. Nah, kemudian yang kedua, kausalitas maka. Nah, adalah kausalitas yang memiliki makna
sama dengan sehingga, yaitu memiliki akibat, menyatakan akibat terjadinya suatu peristiwa. Nah, contohnya, maka bulan akan terlihat lebih besar dari fase-fase purnama biasanya. Itu merupakan contoh kausalitas. Kemudian saya lanjutkan kepada Arsa. Baik, terima kasih. Jadi konjungsi kausalitas mengakibatkan, menjelaskan bahwa suatu hal maupun peristiwa memiliki kaitan dengan suatu hal lain yang menjadi penyebabnya. Contohnya, hal ini terjadi saat bulan berada di umbra bumi yang mengakibatkan bulan akan terlihat berwarna merah atau terkenal dengan istilah blood moon saat gerhana bulan total terjadi. Selanjutnya, konjungsi kausalitas sebab adalah menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi karena suatu sebab tertentu. Contohnya yaitu sebab dari terjadinya proses tersebut adalah ketika matahari dan bulan berada pada garis lurus. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Terima kasih Arizal. Konjungsi kausalitas karena fungsinya adalah untuk menghubungkan dua unsur kalimat yang kedudukannya tidak setara yang menyebabkan hubungan sebab. Contohnya, karena posisi bulan saat terjadi gerhana berada di posisi terdekat dengan bumi. Dua, gerhana bulan terjadi karena bayangan bumi yang menutup sebagian atau seluruh bagian bulan. Selanjutnya, konjungsi jika adalah kata penghubung intrakalimat yang digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat. Contohnya, gerhana bulan total ini dapat disaksikan jika kondisi cuaca cerah, berawan dan aman disaksikan oleh masyarakat dengan mata telanjang. Kembalikan kepada moderator. Oke, dengan penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh kelompok Abu tadi, nah kesimpulan tersebut akan dibacakan oleh Getsa Sahira Sofa. Jadi kesimpulan dari materi konjungsi kausalitas adalah penghubung yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa, dan kalimat yang bersifat dan menyatakan sebab akibat. Berikut kesimpulan dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Itulah tadi presentasi dari kelompok abu-abu. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. 2 pertanyaan akan diberikan oleh kelompok abu-abu. Kepada yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Oke, dipersilakan untuk Isma Rawasila mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya Isma Nurwasila, perwakilan dari kelompok merah. Bisa tolong kembali ke slide contoh konjungsi kausalitas pada teks. Nah, di dalam PPT kalian, slide konjungsi kausalitas yang terdapat pada teks eksplanasi gerhana bulan, di contoh terakhir, di situ ada konjungsi kausalitas jika adalah kata penghubung intrakalimat yang digunakan dalam kalimat majemuk bersingkat. Pertanyaan saya adalah, apa itu kata penghubung intrakalimat dan mengapa konjungsi kausalitas jika digunakan dalam kalimat majemuk bersingkat? Itu saya dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, dipersilahkan untuk ada Rizky Saputra mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator. Perkenalkan, nama saya Adi Rizky Saputra, nomor urut 2. Saya mau bertanya, apakah konjungsi kausalitas sama dengan urutan sebab akibat? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan dari Isma akan dijawab oleh Jacinda. Oke, jadi pertanyaan Isma lagi, apakah hanya jika yang termaksud dalam konjungsi yang digunakan dalam kalimat majemuk? Jadi jawabannya adalah jenis kalimat majemuk ini biasanya menggunakan kata penghubung lain. Nah, tidak hanya jika, biasanya digunakan juga meskipun, walaupun, supaya, agar, karena, sebab, sehingga, ketika, setelah, jika, apabila, bahwa, dan sebagainya. Saya rasa sudah cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk pertanyaan dari Ade Rizky Saputra akan dijawab oleh Muhammad Irsyam Al-Ghazali Dewa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ade. Pertanyaannya yaitu, apa bedanya konjungsi kausalitas dan
urutan sebab akibat, apakah itu sama atau beda. Jadi konjungsi kausalitas dan urutan sebab akibat itu beda, namun sebenarnya kedua hal tersebut saling berhubungan satu sama lain. Mengapa demikian? Karena konjungsi kausalitas merupakan kata penghubung antar kalimat yang disusun berdasarkan urutan sebab akibat. Nah, jadi urutan sebab akibat itu merupakan suatu paragraf, namun konjungsi kausalitas hanya kata yang terdapat pada paragraf tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk Adik Rizky Saputra, apakah jawabannya diterima? Ya, saya terima. Terima kasih atas dari jawaban. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok abu-abu. Terima kasih untuk penjelasan materinya dan terima kasih untuk para forum atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sario.